Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam Wednesday Morning Spirit. Hari ini Rabu 1 Desember 2021. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Baiklah, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu berikut ini. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Sebuah kesaksian pujian yang sungguh sangat luar biasa untuk menemani kita di pagi ini. Dan sebelum kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon hikmat-Mu untuk kami bisa memahami firman-Mu. Tidak dengan kekuatan kami, tetapi hanya dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ini, hikmat, kekuatan Tuhan yang melingkupinya dan menguasainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 dan 17. Demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema di dalam firman pagi ini adalah keinginan roh dan keinginan daging. Keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan tentu saja sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus menunjukkan hidup yang dipimpin oleh keinginan roh. Keinginan roh bukan hanya sekedar jauh dari hawa nafsu, percabulan, pesta pora, keserakahan. Memang itu beberapa di antaranya. Tetapi kalau kita hayati, yang namanya keinginan roh itu lebih jauh dari itu. Keinginan roh adalah sebuah kemampuan, kepekaan kita untuk melangkah, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia yang lebih dikuasai oleh kedagingan. Gaya hidup orang-orang Galatia dan juga sangat relevan apabila itu diterapkan di dalam gaya hidup oleh orang-orang modern, itu lebih dikuasai oleh keinginan manusia daripada keinginan roh. Lebih didominasi oleh logika, lebih didominasi oleh keinginan-keinginan pribadi, ambisi-ambisi pribadi. Meskipun kadang-kadang itu bukanlah sesuatu yang salah di mata umum, tetapi bisa jadi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan mengambil satu contoh sederhana. Peristiwa ini terjadi di Yogyakarta, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada dua orang yang sudah saling kenal, saling berteman, bahkan saling bersahabat. Satu di antara mereka itu mencuri barang sahabatnya. Lalu kemudian temannya itu tahu bahwa sebenarnya temannya itu mencuri barang miliknya. Dia bermaksud untuk menghukum, entah itu dengan memaksa dia mengembalikan, memarahi, dan sebagainya. Bahkan sempat tercetus ide atau pikiran untuk melaporkan saja ke yang berwajib. Bukankah itu tidak salah? Mencuri, yang mencurilah yang melakukan kesalahan. Sehingga orang di mata umum mengatakan bahwa pantas untuk dihukum kalau dia telah melakukan tindakan pencurian.
Tetapi setelah dia berkonsultasi dengan pendeta, menceritakan permasalahannya, pendeta itu berkata, "Kalau kamu menyelesaikan masalah dengan cara yang demikian, kamu akan mendapatkan barang yang kamu miliki yang dicurinya. Tetapi kamu akan kehilangan temanmu itu untuk selama-lamanya. Kamu akan puas mempermalukan dia, menghukum dia, bahkan oleh yang berwajib. Kamu akan puas, tapi kamu akan kehilangan dia untuk selama-lamanya." Dalam artian, persahabatan menjadi rusak. Lalu sarannya apa, Pak Pendeta? Orang itu bertanya kepada pendetanya begitu. Sarannya adalah berbicara dari hati ke hati. Kalau yang ia curi adalah roti, berikanlah dia roti. Kalau yang dia curi adalah uang, berikanlah dia uang. Awalnya dia tidak memahami maksud dari pendeta itu, tapi dia bergumul terus-menerus. Dan kemudian dia membuka komunikasi. Dia justru dekat dengan sahabatnya itu, dan dia memberi roti. Dari roti itulah kemudian ada percakapan yang terbuka. Kenapa dia mencuri? Mengapa dia bisa melakukan hal yang sekeji itu? Kemudian dengan sadar dia mengembalikan barang yang telah dicurinya. Dan orang yang barangnya dicuri itu menjadi sadar dengan kata-kata pendeta tadi. Dia telah menemukan kembali sahabatnya. Bahkan ini menjadi sebuah hubungan yang begitu kokoh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak memerintahkan untuk kita saat ini menyerahkan barang kita lalu pintu rumah kita terbuka, gerbangnya terbuka. Silahkan kalau orang mau mencuri barang-barang di rumah saya tidak ingin berkata begitu. Tapi kepekaan terhadap suara Tuhan, kepekaan terhadap suara Roh Kudus yang berkarya di dalam hati dan pikiran kita. Yang terkadang itu bukan masalah benar dan salah, tetapi ini masalah kepekaan dan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita sebagai sarana kesaksian. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Bukankah tidak salah apabila orang yang mencuri itu dihukum? Memang ada hukumnya seperti itu. Tetapi bukankah jauh lebih baik yang terjadi ketika kita tidak dikuasai oleh dendam, tetapi lebih dikuasai roh untuk membangun, memperbaiki, menolong, memulihkan. Yang terjadi di dalam kehidupan jauh lebih baik. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dominan yang manakah di dalam kehidupan kita? Keinginan daging atau keinginan roh? Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi kita semua. Roh Tuhan menuntun kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita menyerahkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dengan doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu yang melingkupi kami
baik itu nampak di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata kami lihat, melalui pulihnya orang sakit, melalui berkat yang boleh didapatkan oleh kami dan saudara-saudara keluarga kami. Namun banyak bagian yang ternyata berkat Tuhan mengalir tanpa mampu kami lihat karena ketidakpekaan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami kepadamu, ekonomi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, jodoh, mencari pekerjaan. Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam setiap langkah hidup yang kami tempuh ini. Demikian juga gereja dalam berbagai kegiatannya saat ini, dan juga tentu bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dalam situasi bangsa dan negara yang saat ini tidak mudah. Biarlah kami mampu untuk semakin hidup dituntun oleh Roh, sehingga semangat yang kami hidupi adalah semangat untuk membangun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.